Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 76. Kediaman Ding Tianchun juga berada di sebelah danau, sekitar 1 kilometer jauhnya dari hutan bambu. Qin Yun segera datang ke pintu sebuah rumah, tetapi dihentikan oleh beberapa pria paruh baya, tidak bisa masuk. Yang Xiyue bergegas keluar dan membawanya masuk. Ketika Qin Yun memasuki ruangan, dia melihat Din Zhang dengan jubah putih berjalan mondar-mandir di aula dengan ekspresi serius. Jadi dia buru-buru bertanya, "Din, ada apa dengan Guru Ding?" Yang Xiyue berkata, "Tuan Ding telah diracuni. Saya bekerja dengan dekan untuk menekan racun itu." Dekan Zhang mengerutkan kening, dan berkata dengan marah dengan suara rendah, "Guru Ding sederhana dan jujur, dengan rasa tanggung jawab yang kuat, dan dia tidak membuat musuh. Siapa yang menuangkan begitu banyak darah untuk menyakitinya?" Qin Yun segera memikirkan seseorang, dan itu adalah Tuan Wei. Yang Xiyue juga tahu tentang ini, jadi seperti Qin Yun, dia juga memikirkan Tuan Wei. Racun Tuan Ding sangat langka. Racun jenis ini sangat berharga dan tidak mudah dibeli. Ketika Dekan Zhang mengatakan ini, dia menjadi semakin marah, dengan urat biru di dahinya, dan berkata, "Saya harus mencari tahu siapa yang menyuntikkannya. Tangan, untuk menggunakan racun semacam ini pada anak-anak." Anak-anak, Qin Yun tertegun, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Awalnya, anak Guru Ding yang diracuni. Setelah Guru Ding mengetahuinya, dia memasukkan racun ke dalam tubuhnya tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Racun anak itu belum sepenuhnya dihilangkan, dan dia masih tidak sadarkan diri setelah diracuni. Ayah dan anak mereka akan memiliki pengaruh besar di masa depan, Yang Xiyue berkata dengan suara yang dalam dengan wajah dingin. Tidak masuk akal untuk memulai dengan seorang anak. Gelombang kemarahan muncul di hati Qin Yun. Ramuan detoksifikasi disebut Wu Seguo. Itu ditemukan di pegunungan Yunlong, tetapi sangat jarang. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya. Dekan Zhang berkata, "Saya akan mengawasi ayah dan anak mereka selama ini, dan menggunakan kekuatan internal saya untuk membantu mereka menekan virulensi." Qin Yun khawatir, dan berkata, "Saya akan pergi ke pegunungan Yunlong untuk mencari bahan obat." Setelah Yang Xiyue mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendiri. Aku akan menganggapnya sebagai pengalaman jika aku pergi bersamamu." "Itu bagus." Dekan Zhang mengangguk, "Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Lebih banyak orang dapat menemukannya, dan kamu dapat menemukan buah yang tidak berwarna dengan cepat." Setelah setuju, Yang Xiyue dan Qin Yun segera kembali dan berganti pakaian kasual. Pergi ke pegunungan Yunlong. Di tepi sungai Yunlong, Yang Xiyue dan Qin Yun berlari dengan cepat. Mereka semua mengenakan jas hitam ketat dengan wajah berat. Ini adalah kedua kalinya Qin Yun memasuki pegunungan Yunlong. "Guru, Tuan Wei pasti telah melakukan ini." Qin Yun sangat yakin, dan berkata dengan suara rendah, "Orang ini adalah seorang pria di permukaan, tetapi dia adalah penjahat yang tercela." Yang Xiyue berkata dengan dingin, "Saya tahu, tunggu sampai Guru Ding bangun. Jika orang ini benar-benar melakukannya, kita harus menemukannya untuk menyelesaikan masalah." Di pegunungan Yunlong, ada hutan di mana-mana. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi rimbun dengan dahan dan dedaunan, dan hutannya rindang dan nyaman. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa serangga beracun dan benda beracun, atau akan ada semburan raungan binatang yang cukup menakutkan. Qin Yun dan Yang Xiyue sudah terbiasa dengan kegelapan hutan pegunungan saat mereka berlari kencang di hutan. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa cahaya yang bersinar melalui celah di dahan dan daun berubah menjadi biru. Lalu ada panas gerah yang menekan dari udara. Keduanya segera berhenti. Qin Yun melihat ke langit, dan menemukan ada cahaya biru yang kuat antara cabang dan daun, dan bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi?" Yang Xiyue melompat, dan melompat ke atas pohon besar dalam beberapa saat. Qin Yun buru-buru memanjat, dan setelah menyingkirkan cabang-cabangnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bola cahaya biru besar muncul di langit,
dan jatuh perlahan, targetnya ada di pegunungan Yunlong. Tua, guru, apa ini? Qin Yun bertanya dengan wajah penuh kejutan, dan panas menjadi semakin kuat. Wajah Yang Xiyue serius, dia tidak berbicara, tetapi melihat bola cahaya biru yang jatuh. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat bahwa arah bola cahaya yang jatuh bukanlah sisi mereka, jadi dia berbicara, ini adalah ramalan Xingwu. Dahulu kala, ada ramalan bahwa Istana Bintang Bela Diri akan jatuh ke pegunungan Yunlong. Qin Yun ingat bahwa terakhir kali dia memasuki pegunungan Yunlong untuk diadili, Ding Tianchun mengatakan bahwa ada kelainan di dalamnya, dan monster tingkat tinggi akan keluar dari waktu ke waktu. Dia melihat wajah Giok Yang Xiyue yang dingin dan serius, dan bertanya dengan suara rendah, "Guru, apakah ini serius? Berbahaya dari waktu ke waktu. Apakah itu akan memengaruhi pencarian kita untuk buah yang tidak berwarna?" Yang Xiyue berkata, "Kamu belum pernah mendengar tentang legenda Istana Bintang Raja Bela Diri, jadi kamu tidak tahu apa artinya." Qin Yun juga ingin tahu, tetapi merasa bahayanya sudah dekat sekarang. Setelah Yang Xiyue melompat ke tanah, dia berkata, "Sekarang mari kita pergi ke tempat jatuhnya bintang biru. Jika kita dapat menemukan ramuan yang dapat menyembuhkan semua racun di dalamnya, itu akan lebih cepat daripada menemukan buah yang tidak berwarna." Setelah selesai berbicara, dia berlari menuju penemuan bahwa bintang biru itu telah jatuh. Dengan kecurigaan, Qin Yun berlari di belakang Yang Xiyue. Istana Bintang Raja Bela Diri tampaknya sangat penting, yang membuatnya sangat penasaran. "Guru, apa arti Istana Bintang Raja Bela Diri?" Yang Xiyue berkata, "Dahulu kala, seorang pejuang yang kuat lahir di tempat ini. Selama dia mencapai levelnya, dia dapat membangun istana bintangnya sendiri di langit berbintang. Jika suatu hari dia mati, istana bintang akan jatuh ke tempat kelahirannya." Ini, kapan legenda ini? Qin Yun telah membaca banyak buku kuno, tetapi dia belum pernah melihat legenda seperti itu. Itu terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Tentu saja, ini hanya legenda. Benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Kata-kata Yang Xiyue mengejutkan Qin Yun lagi. Legenda lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan sekarang istana bintang baru saja runtuh, jadi istana bintang juga lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Visi seperti itu, 3 negara terdekat harus tahu bahwa pasti ada banyak orang kuat yang datang ke sini, kita harus pergi ke sana dengan cepat, kata Yang Xiyue lagi, lalu mengeluarkan pedang panjang di tangannya, dan menjadi sangat waspada. Dia baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba beberapa aura berterbangan di udara. Apakah itu orang kuat di alam marsial Dao? Tampaknya Dekan ada di antara mereka. Qin Yun terkejut. Itu Dekan Zhang, dan ada orang lain di alam marsial Dao. Yang Xiyue mengerutkan kening dengan erat, "Aku juga bisa terbang, tapi terlalu mudah menjadi target di udara. Kita masih aman di darat setelah semua." "Qin Yun, Tuan Yang, jangan pergi ke tempat di mana bintang biru jatuh untuk saat ini." Sebuah suara tiba-tiba datang dari udara, itu milik Din Zhang, dia melewati cabang-cabang yang lebat dan jatuh ke tanah. "Din, bagaimana situasinya sekarang?" Yang Xiyue bertanya. Dekan Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu sekarang, situasinya sangat rumit. Saya sarankan Anda tidak pergi ke sana, begitu bintang jatuh ke tanah, pasti akan berdampak kuat, dan itu akan terjadi, terpengaruh jika kamu mendekat." Saat Dekan Zhang selesai berbicara, terdengar ledakan keras di kejauhan, dan bumi bergetar hebat. Untungnya jatuh dalam, tapi masih banyak gerakan. Kamu juga harus berhati-hati, ada berbagai macam bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Setelah Dekan Zhang selesai berbicara, dia terbang ke langit, berjalan di langit, dan terbang ke tempat bintang jatuh. Bab 77. Melihat Dekan Zhang bisa terbang dengan cepat, Qin Yun diam-diam iri karena dia bisa terbang di udara. Dia bertanya kepada Yang Xiyue, "Guru, seberapa kuat Raja Wu?" Di atas Martial Body Realm adalah Martial Dao Realm. Anda sudah tahu ini, Din Zhang sekarang berada di Martial Dao Realm,
dan saya selalu ingin melangkah ke Martial Dao Realm. Saya tidak tahu kapan saya bisa untuk menerobos. Yang Siyue tiba-tiba menghela nafas pelan, dan melanjutkan, di luar Martial Dao Realm, ada Spirit Martial Realm, Xuanwu Realm, dan Martial King Realm. Melihat wajah Qin Yun penuh kejutan, matanya penuh kerinduan, dia tersenyum sedikit, dan berkata, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Raja Wu. Itu adalah keberadaan yang dekat dengan peri. Qin Yun menarik napas dalam-dalam dan berseru, kekuatannya benar-benar menakutkan untuk mencapai level ini. Suara teredam lainnya datang, mengganggu lamunan Qin Yun. Wajah Yang Siyue serius, melihat ke arah suara itu berasal, dia buru-buru berkata, ayo pergi dan lihat. Qin Yun mengikuti Yang Siyue, penuh pemikiran, dia sekarang dapat yakin bahwa memang ada dunia seni bela diri yang lebih luas dan lebih kuat di luar pegunungan Yunlong. Jika Anda ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat, Anda harus pergi ke dunia di mana seni bela diri kuat, jika tidak, Anda akan terjebak dalam seni bela diri tingkat 9 dan sulit untuk ditembus. Qin Yun dan Yang Siyue mendaki beberapa gunung tinggi, dan akhirnya sampai di hutan di sebelah gunung besar. Mereka tidak melanjutkan mendaki gunung. Karena panas di balik gunung ini sangat mengerikan. Kami sangat dekat dengan tempat kami jatuh, dan kami bisa pergi ke sana sekarang. Yang Siyue juga mengkhawatirkan Qin Yun, jadi dia tetap bersamanya. Mereka hanya bisa menunggu sekarang untuk melihat apakah panasnya akan turun. Setelah menunggu lebih dari sehari, panasnya mulai melemah. Seseorang datang, ayo sembunyi dulu. Merasakan aura, Yang Siyue buru-buru menarik Qin Yun dan melompat ke puncak pohon besar. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang dari hutan di bawah. Di antara mereka adalah Master Wei dan Wei Xuankun, serta Yan Yun dan siswa serta guru Hualing Wu Yuan lainnya. Ada juga kepala keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Wei. Ada juga beberapa veteran di Kekaisaran Tianqin. Pergerakan di pegunungan Yunlong begitu besar sehingga bisa dikatakan telah membuat khawatir setengah dari Kekaisaran Tianqin. Orang-orang dari dua kerajaan lainnya juga datang. Ini berada di dalam perbatasan Tianqin kita, dan orang-orang dari Tianxiao dan Tianqi juga ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Jenderal Yuan mendengus dingin, kamu masih ingin melakukan perjalanan yang sama dengan kami. Istana Bintang Raja Bela Diri telah jatuh, jika Anda bisa memasukinya, Anda pasti akan mendapatkan warisan Raja Bela Diri, dan mungkin ada banyak seni bela diri yang berharga. Semua patriark Kekaisaran Tianqin sangat tidak puas, dan mereka juga menunggu panas di sisi lain gunung raksasa mereda. Setelah menunggu beberapa jam, terdengar ledakan tumpul di udara, mengguncang pepohonan di hutan pegunungan, dan dahan serta dedaunan menari-nari dengan liar. Gerakan itu menakutkan, seolah-olah tanah longsor terbelah. Sesuatu sepertinya baru saja meledak, mari kita cari secara terpisah. Tuan Wei berteriak keras. Sekarang sudah malam, dan langit sedikit gelap. Qin Yun dan Yang Siyue berada di pohon besar, dan mereka dapat dengan jelas melihat banyak cahaya biru terbang dari langit, seperti bintang jatuh. Semua orang segera bubar untuk mengejar meteor biru yang terciprat. Di antara mereka, hanya ada satu Lord Yan yang memiliki seni bela diri tingkat 9. Hanya dia yang tidak mengejar meteor biru, tetapi menunggu di sini dengan sabar. Dia ingin mendaki gunung lebih cepat untuk melihat istana Martial King Star yang legendaris. Yang Siyue meraih Qin Yun, menggunakan keterampilan kungfu ringannya yang luar biasa, menginjak dahan dan daun di atas pohon besar, dan mengejar salah satu bintang jatuh biru. Qin Yun diam-diam berseru di dalam hatinya, ini adalah kungfu ringan dari tingkat ke-9 alam tubuh bela diri, dengan seseorang, dia bisa melompat di atas daun, yang hampir sama dengan terbang di langit. Yang Siyue menatap bola cahaya biru dengan saksama, tubuhnya seringan asap, dan dia terbang di atas dedaunan. Guru, apa yang akan jatuh? Tanya Qin Yun. Aku juga tidak tahu. Ledakan barusan seharusnya disebabkan oleh bintang yang meledak. Bintang itu tidak kecil, itu pasti seperti biji, yang akan sangat membantu perangkat pemurnianmu. Yang Siyue menebak.
Setelah beberapa saat, meteor biru yang mereka kejar akhirnya mendarat di tanah. Yang Siyue mempercepat kecepatannya dengan tajam, dan terbang bersama Qin Yun, melepaskan perisai kekuatan dalam untuk menahan gelombang panas yang meledak saat meteor jatuh. Setelah meteor biru jatuh, pepohonan sekitar 100 meter hancur, dan api biru besar berkobar. Yang Siyue membawanya ke api biru dan langsung menuju ke tengah, hanya untuk melihat cahaya ungu keemasan muncul di sana. Apa itu? Suara Qin Yun bersemangat. Hal-hal yang selamat dari ledakan dahsyat seperti itu pasti bukan hal biasa. Setelah Yang Siyue berjalan dengan cepat, dia melihat kristal ungu emas seukuran 2 kepalan tangan, dan wajahnya yang cantik penuh dengan ekstasi. Suaranya sedikit bersemangat, dan dia berbisik, itu batu jiwa terbang. Aku tidak menyangka hal seperti itu ada. Aku selalu berpikir itu adalah hal yang legendaris. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat, mengambil 2 batu jiwa terbang, dan memberikan satu kepada Qin Yun. Qin Yun melihat dan bertanya, "Guru, apa gunanya Flying Soul Stone?" Yang Siyue, yang penuh kegembiraan, memeluk pinggangnya dengan keras, melompat, dan dengan cepat pergi ke lokasi di mana meteor lain jatuh. Yang Siyue sangat bersemangat sehingga Qin Yun bisa merasakan tubuhnya yang halus sedikit gemetar karena kegembiraan itu. Batu jiwa terbang ungu emas dapat mengembangkan roh platinum menjadi roh ungu emas. Roh bulan saya hanyalah roh platinum. Dengan batu jiwa terbang ungu emas ini, saya dapat berevolusi menjadi roh bulan ungu emas. Yang Siyue Jiao tertawa. Bagus, selamat, Guru, untuk meningkatkan semangat bela diri Anda. Qin Yun juga sangat terkejut ketika mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Wuhun bisa berevolusi. Di mata banyak orang, Zijin Wuhun adalah level tertinggi, dan Wuhunnya yang mengejutkan adalah level hitam, itu yang tertinggi. Roh bela diri bulan Yang Siyue adalah roh bela diri anugerah, bahkan jika itu hanya roh bela diri peringkat platinum, itu masih sangat kuat. Sekarang dia telah mendapatkan batu jiwa terbang emas ungu, itu dapat mengubah Yue Wuhun menjadi peringkat emas ungu, yang berarti kekuatannya akan meningkat pesat. Karena dia sangat bersemangat, dia juga menjadi sangat cepat. Tidak lama kemudian, Yang Siyue membawa Qin Yun ke tempat jatuhnya meteor biru. Tapi tidak ada apa-apa di sini, dan mereka semua kecewa. Selanjutnya, mereka pergi ke lebih dari selusin bintang jatuh, tetapi tidak menemukan apapun, hanya lubang api besar di sana. Tampaknya ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk mendapatkan batu jiwa terbang. Yang Siyue menghela nafas ringan, dan terus memimpin Qin Yun ke titik jatuh meteor terdekat. Segera, mereka datang ke titik kecelakaan lain. Di sini api telah padam, dan di tengah lubang muncul sesuatu, 2 batu besar. Qin Yun dan Yang Siyue langsung gembira dan bergegas ke tengah lubang. Itu hanya batu biasa, tapi ada sesuatu di dalamnya. Qin Yun hanya menyentuh batu itu dengan ringan dan merasakan sesuatu di dalamnya. Dia mengeluarkan palu tempa dan memukul salah satu batu hitam yang sedikit lebih besar. Batu hitam ini tingginya lebih dari 2 meter dan lebar 3 meter. Qin Yun dan Yang Siyue mengalahkannya bersama, dan dengan cepat dipecah menjadi lebih dari selusin bagian, dan kemudian mereka menghancurkannya sedikit demi sedikit, mencari barang-barang di dalamnya. Apa ini? Qin Yun merobohkan batu giok putih persegi seukuran batu bata. Dia memegangnya di tangannya dan menemukan bahwa itu sangat ringan, hanya sekitar 2 tael, sangat aneh. Ini Chongling Yu, seru Yang Siyue setelah mengetahui dengan baik dan mengenali batu itu. Bab 78. Qin Yun belum pernah melihat Chongling Yu, tapi dia pernah mendengarnya. Ini adalah biji yang sangat berharga, dikatakan bahwa batu giok roh yang berat, yang seukuran ibu jari, akan bertambah berat secara bertahap selama dipanaskan terus-menerus, dan dapat menimbang puluhan kati. Jika kualitas api pemanas lebih tinggi, batu giok roh yang berat bisa menjadi lebih berat dan kaku. Segera, Yang Siyue juga menemukan sepotong giok roh yang berat, yang digunakan untuk pemurnian, jadi dia memberikannya kepada Qin Yun.
Mereka telah benar-benar menghancurkan batu hitam ini, dan menemukan total 3 potong giok roh berat. Berikutnya adalah batu ini. Qin Yun melihat ke batu lain dan tersenyum, penuh harapan. Dia mengayunkan palu tempa dan memukulnya. Itu dihancurkan dalam satu pukulan, dan kemudian 2 lampu merah meledak dari dalam. Pada saat ini, Qin Yun dan Yang Xiyue merasakan aura menakutkan datang, dan tanah bergetar. Gelombang kekuatan batin yang kuat melonjak. Wajah Yang Xiyue berubah, dan dia dengan cepat bergegas menuju Qin Yun, melemparkannya ke kejauhan. Ini Tuan Wei. Qin Yun kaget dan geram. Tuan Wei dan kelompoknya datang ke sini dan menyerang mereka. Terlihat bahwa 2 lampu merah yang berkedip dari batu itu pasti benda yang sangat berharga. Setelah Yang Xiyue bangun, dia segera bergegas menuju Tuan Wei. Qin Yun bergegas menuju 2 biji merah dengan tergesa-gesa. Wei Xuankun, Yan Yun, dan beberapa remaja juga bergegas, melawan Qin Yun dengan gelombang energi internal. Qin Yun tidak punya pilihan selain mundur dan menghindar. Jika dia dipukul, dia akan cacat bahkan jika dia tidak mati. Haha, Void Spirit Stone. Ini sangat besar. Wei Xuankun mengambil sebuah batu persegi yang bersinar merah, dan tertawa. Aku juga akan mendapat sepotong. Pemuda di sebelahnya juga tersenyum penuh kemenangan. Dia adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Tianqi, dan di belakangnya ada beberapa lelaki tua yang kuat. Di antara kelompok orang ini, yang terkuat adalah Jenderal Yuan, dengan seni bela diri tingkat ke-7. Ketika Yang Xiyue tidak ada di sini, Qin Yun tidak berani maju sama sekali. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, menyaksikan mereka merebut 2 batu halus itu. Terutama Wei Xuankun dan Yan Yun sangat bersemangat, karena mereka merampok barang-barang Qin Yun. Itu masih batu halus yang sangat berharga, dan melihat wajah marah Qin Yun, mereka semua sangat gembira. Kakak Kun, Qin Yun sendirian sekarang, haruskah kita, kata Yan Yun dengan suara rendah, wajahnya yang cantik penuh dengan kekejaman. Qin Yun memiliki banyak hal baik padanya, di antaranya adalah cetak biru palu Raja Roh Raksasa, dan artefak penyimpanan. Ini adalah godaan yang sangat besar bagi banyak orang, dan pasti akan membuat mereka ingin merebutnya. Qin Yun melihat bahwa wajah Wei Xuankun dan kelompoknya penuh dengan keserakahan dan kekejaman, dan dia mengertakkan gigi dengan erat. Pada saat ini, teriakan mendesak Tuan Wei datang dari kejauhan, cepat mundur. Wei Xuankun dan yang lainnya tiba-tiba teringat bahwa Yang Xiyue memiliki Yue Wuhun yang sangat menakutkan, yang kekuatannya tak terduga. Yang Xiyue telah melihat mereka merebut Void Spirit Stone. Jika dia melakukan sesuatu pada Qin Yun lagi, selama dia masih hidup, dia pasti akan membalas dendam dari mereka dengan segala cara. Wei Xuankun dan yang lainnya melarikan diri, dan pergi dengan 2 cara bersama pangeran ketiga Tianqi. Setelah mereka pergi, Qin Yun menatap Yang Xiyue, dia masih bertarung dengan Tuan Wei. Tuan Wei adalah master pola yang aneh, dia memiliki banyak senjata dan pesona spiritual, dan tidak mudah untuk menghadapinya. Wei Xuankun, kamu tunggu aku harus mendapatkannya kembali. Qin Yun berlari keluar dari lubang besar dan mengejar ke arah tempat Wei Xuankun dan yang lainnya telah dievakuasi, mencari jejak yang ditinggalkan oleh mereka di sepanjang jalan. Batu roh kosong adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan alat roh penyimpanan ruang. Sangat jarang. Cukup tambahkan sedikit dan bekerja sama dengan pola roh ruang untuk menyempurnakan alat roh penyimpanan. Adapun Wei Xuankun dan pangeran ketiga Tianqi, 2 bagian yang mereka ambil keduanya sangat besar. Qin Yun dan Yang Xiyue yang pertama kali menemukannya, dan itu milik mereka. Qin Yun diam-diam mengikuti Wei Xuankun dan yang lainnya sepanjang jalan, dan juga meninggalkan catatan rahasia di sepanjang jalan. Petunjuk yang dia dan Yang Xiyue telah sepakati ketika mereka masuk dapat mencegah mereka berpisah dan dengan cepat menemukan satu sama lain. Kemampuan pelacakannya sangat kuat, dia mempelajarinya dari Ding Tianchun. Selain itu, Wei Xuankun dan yang lainnya tidak menghapus jejak saat mereka pergi. Di tengah malam, Qin Yun melacak area terbuka. Wei Xuankun dan yang lainnya mendirikan tenda di area terbuka ini.
totalnya ada lebih dari 10. Di sekeliling ruang terbuka, ada pohon-pohon tinggi setinggi puluhan meter, dan Qin Yun bersembunyi di pohon-pohon besar. Dia mengamati dengan hati-hati, dan di antara pejalan kaki adalah Wei Xuankun dan Yan Yun, Jenderal Yuan dan putrinya Yuan Yanying, dan sisanya adalah siswa yang memiliki hubungan baik dengan Wei Xuankun, dan mereka semua berada di seni bela diri tingkat kelima. Apa yang paling dikhawatirkan Qin Yun adalah Jenderal Yuan, yang berada di seni bela diri tingkat ketujuh dan berpengalaman dalam banyak pertempuran, jadi dia sangat sulit untuk dihadapi. Setelah dia berlatih Suanyang Jue dengan sangat sempurna, dia bisa bernafas dalam roh batin, bernafas melalui pori-pori tanpa bernafas, dan menjaga suhu tubuhnya konsisten dengan lingkungannya. Apalagi manusia, bahkan binatang buas dengan indera spiritual yang kuat akan sulit mendeteksi keberadaannya. Dia bersembunyi di hutan di tepi tempat terbuka, dan menunggu dengan sabar di pohon yang tinggi. Tiba-tiba, seseorang keluar dari tenda, itu adalah Wei Xuankun. Yan Yun juga keluar bersamanya. Wei Xuankun keluar dari tenda Jenderal Yuan, dan setelah mengucapkan beberapa kata, Jenderal Yuan keluar dari tenda dan mengikuti Wei Xuankun dan Yan Yun ke hutan yang gelap dan sunyi. Mereka berjalan menuju sisi Qin Yun. Wei Xuankun dan yang lainnya memasuki hutan dan berhenti lebih dari 50 meter dari Qin Yun. Qin Yun memusatkan pikirannya dan mendengarkan percakapan mereka. Saat itu larut malam, dan sangat sepi, meski jaraknya puluhan meter, dia masih bisa mendengar Wei Xuankun dan yang lainnya. Jenderal Yuan, tunangan Yuan Yanying adalah Qin Tianyi, tapi karena dia dilukai oleh Qin Yun, aku belum pernah melihatnya muncul di Hualing Wuyuan, jadi dia pasti sudah benar-benar dihapuskan. Wei Xuankun berkata dengan suara rendah. Ini semua karena Qin Yun, bajingan kecil itu. Jenderal Yuan mengutuk dengan marah. Ketika Qin Yun mendengar ini, dia diam-diam marah. Ketika Grandmaster menyembuhkan penyakit aneh Yuan Yanying, Jenderal Yuan sangat berterima kasih, tapi sekarang dia menegurnya seperti ini. Wei Xuankun berkata sambil tersenyum licik, sekarang ada cara untuk mencegahnya menikahi Qin Tianyi. Jenderal Yuan terkejut, memandang Yan Yun di sebelahnya, dan dengan cepat bertanya, metode apa? Biarkan saja Yuan Yanying menjadi selirku. Kata-kata Wei Xuankun mengejutkan Qin Yun yang berada di kejauhan. Yan Yun tepat di sampingnya, tapi dia tahu. Terlihat bahwa persetujuan Yan Yun telah diperoleh. Pasti ada yang aneh dengan itu. Kekuatan Jenderal Yuan terlalu lemah dibandingkan dengan keluarga bangsawan itu, dan meskipun Yuan Yanying memiliki bakat yang baik, dia tidak sebaik Yan Yun, dan keluarga Yuan mereka tidak memiliki modal sama sekali untuk membuat Wei Xuankun dan Yan Yun menjadi mewah. Kenapa begitu? Jenderal Yuan bingung, memandang Yan Yun dengan heran, dan bertanya inilah yang dimaksud ayahku. Dengan dukungan ayahku, Ratu tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, Qin Tianyi telah dihapuskan. Wei Xuankun tiba-tiba merendahkan suaranya dengan sangat rendah, dan melanjutkan, alasan utamanya adalah ayah saya baru saja memperoleh keterampilan yang luar biasa, dan hanya pria muda yang bisa mempraktikkannya. Ini adalah metode menggabungkan yin dan yang, dan itu perlu berlatih dalam kombinasi dengan seorang wanita muda yang telah mengolah energi batin. Yuan Yanying masih perawan, dan dia kebetulan berlatih dengan saya, bukan hanya saya, tetapi bahkan dia dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Yan Yun, yang berada di sampingnya, juga tertawa dengan suara rendah, setelah saya berlatih dengan saudara Kun, saya berhasil menembus seni bela diri tingkat kelima. Bab 79. Hati Qin Yun gelisah, dia tidak menyangka praktik seperti itu ada. Dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Wei Xuankun memandang ke langit, dan berkata, bulan purnama adalah saat ini adalah waktu yang paling mendung, dan tepat bagiku untuk berkultivasi bersamanya. Jenderal Yuan, jika ini dilakukan, kamu akan melakukannya mendapat dukungan dari ayahmu, dan Adipati Yan juga akan membantumu secara diam-diam, dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan statusmu. Oke,
Jenderal Yuan setuju setelah memikirkannya sebentar, dengan wajah penuh kegembiraan. Qin Yun juga tidak terkejut, untuk statusnya sendiri, Jenderal Yuan bahkan akan melakukan sesuatu yang tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati putrinya, jadi tidak mengherankan. Setelah pembicaraan itu, Jenderal Yuan segera kembali ke kamp untuk mencari Yuan Yanying. Wei Xuankun dan Yan Yun berjalan di belakang. Qin Yun melihat bahwa dia tidak membawa Void Spirit Stone bersamanya, jadi dia tidak melakukan apa-apa, agar tidak mengejutkan ular itu. Kakak Kun, setelah kamu selesai memanen Yuan Yanying, kultivasimu pasti akan meningkat pesat. Jika tidak ada kecelakaan, kamu akan dapat mengolah sutra hati, dan kemudian kamu dapat berkultivasi ganda denganku, dan aku juga dapat meningkat dengan cepat. Yan Yunyin mencibir dan berkata, Yuan Yanying, jalang ini, setelah dijemput olehmu, dia akan menjadi wanita tua yang jelek. Ketika Qin Yun mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Teknik nutrisi semacam ini benar-benar ajaib. Pada awalnya, Adipati Yan memfitnah Qin Yun sebagai orang yang mempraktikkan ilmu sihir, dan membuatnya keji. Tetapi saat ini, sebagai cucu perempuan dan menantu Adipati Yan, mereka sedang berlatih keterampilan sihir yang kejam. Qin Yun dapat melihat melalui kelompok orang munafik ini, mereka semua penuh kebajikan dan moralitas, tetapi diam-diam mereka tidak tahu betapa jahatnya mereka. Di tengah malam, langit penuh dengan bintang, dan bulan purnama yang dingin menggantung di langit. Semua orang di kamp sedang beristirahat. Qin Yun menyelinap ke dalam kamp dan dengan hati-hati mendekati tenda Wei Xuankun. Jenderal Yuan telah memberitahu Yuan Yanying bahwa Yan Yun memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, dan memintanya untuk pergi ke tenda Yan Yun dan Wei Xuankun sendirian. Untuk memfasilitasi ini, Jenderal Yuan memanggil semua siswa dari tenda lain dan meminta mereka untuk berpatroli di sekitar hutan. Setelah memasuki tenda besar, Yuan Yanying bertanya sambil tersenyum, Saudari Yan Yun, ada apa? Begitu dia masuk, dia melihat Wei Xuankun, yang bertelanjang dada, tersenyum jahat, dan Yan Yun ada di sampingnya. Wajah cantik itu penuh dengan keganasan dan cibiran. Jantung Yuan Yanying berdetak kencang, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan hendak pergi, tetapi Yan Yun bergegas, menariknya dengan kuat, dan menyeretnya ke tempat tidur. Wei Xuankun tertawa jahat lagi, dan bergegas menuju Yuan Yanying yang ada di tempat tidur. Pelacur kecil, kamu milikku malam ini. Wei Xuankun menyeringai sedih. Qin Yun diam-diam mengerutkan kening ketika dia mendengarnya di luar. Dia melihat bulan yang cerah di langit, lalu mengeluarkan pisau hantu, memegang pegangannya dengan erat, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Lepaskan aku, apa yang akan kamu lakukan? Ayah, ayah selamatkan aku. Yuan Yanying berteriak panik. Dia hanya seorang seniman bela diri tingkat 4, sedangkan Yan Yun adalah seorang seniman bela diri tingkat 5, dan Wei Xuankun adalah seorang seniman bela diri tingkat 6. Sendirian, sulit baginya untuk bersaing. Hahaha. Wei Xuankun menyeringai dengan muram. Jujurlah padaku, dan bekerja samalah dengan kakak Kun. Yan Yun mengutuk, dan menamparkan wajah batu giok Yuan Yanying dengan keras, membuatnya merah dan bengkak. Yuan Yanying sangat tidak kooperatif, berjuang dan melawan, dan menangis putus asa. Dia bisa menanggung hal-hal lain, tapi dia tidak tahan ayahnya mengkhianatinya. Jalang, apakah kakak Kun lebih baik dari Qin Tianyi? Mengapa kamu menolak? Yan Yun memarahi dengan marah. Kamu bajingan tanpa hati nurani, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mencemarkanku. Suara kuat Yuan Yanying dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Pada saat itu, dia sepertinya memahami banyak hal, dan tiba-tiba teringat betapa putus asa dan tidak berdayanya Qin Yun ketika pembuluh darahnya dihapuskan oleh banyak veteran. Sekarang, dia akhirnya merasakan hal yang sama, dan ketika dia ingat bahwa dia begitu terasing dari Qin Yun, rasa bersalah yang tak tertandingi muncul di hatinya, yang membuatnya semakin patah hati. Pada saat ini, dia tidak memiliki cinta dalam hidupnya, dan satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak meminta maaf kepada Qin Yun.
Yan Yun menggendong Yuan Yanying, yang menangis dan meronta, dan hendak merobek pakaiannya, tetapi mendengar suara robek. Bukan karena pakaiannya robek, tetapi tendanya dibelah, dan sesosok tubuh terbang masuk. Ini Qin Yun. Ketika Yan Yun dan Wei Xuankun melihat wajah Qin Yun dan ingin melawan, semuanya sudah terlambat. Pedang berkepala hantu Qin Yun menebas ke arah dada terbuka Wei Xuankun seperti angin. Itu adalah gaya pemecah gelombang di antara 6 gaya memotong angin, mengendarai angin dan memecah ombak. Sebuah luka tergores di dada Wei Xuankun, dan darah menyembur keluar dengan liar. Dia menatap Qin Yun dengan mata terbelalak, dengan kebencian tak berujung mengalir di hatinya. Dia merasa bahwa kematian ada di depannya, dan orang yang mengirimnya untuk mati tidak lain adalah Qin Yun yang dia benci sampai habis. Yang paling membuat Wei Xuankun marah adalah Yan Yun, yang panik, meninggalkannya dan melarikan diri dari tenda. Wei Xuankun jatuh dengan mata terbuka lebar, sekarat dalam genangan darah. Qin Yun melirik Yuan Yanying yang sedang berbaring di atas selimut, menghela nafas ringan, lalu mengobrak-abrik tenda, dan segera menemukan sebuah bungkusan. Tidak hanya ada batu roh kosong di dalamnya, tetapi juga beberapa buah transparan, yang merupakan buah tidak berwarna yang diperlukan untuk mendetoksifikasi tubuh Ding Tianchun. Dia sekarang dapat yakin bahwa Tuan Wei dan putranya yang meracuninya. Yuan Yanying sudah mengenakan pakaiannya, dan ketika dia melihat Wei Xuankun sekarat dalam genangan darah, dia terlihat sangat tenang. Ketika dia melihat ke arah Qin Yun, ekspresinya menjadi sangat rumit lagi, penuh rasa bersalah dan rasa syukur. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku di sini hanya untuk mendapatkan kembali Void Spirit Stone. Selain itu, Wei Xuankun adalah penjahat yang mempraktikkan seni sihir. Jika dia ingin menggunakan teknik memanen dan memeliharamu, aku hanya akan melakukannya untuk surga. Setelah Qin Yun selesai berbicara, dia keluar dari tenda. Begitu dia keluar, dia melihat Jenderal Yuan dan Yan Yun di luar. Yan Yun menunjuk ke arah Qin Yun dan berteriak, "Itu dia membunuh saudara Kun." Yuan Yanying juga keluar, dan ketika dia melihat Jenderal Yuan, dia berteriak dengan marah, "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Kamu bahkan bekerja sama dengan mereka untuk menodaiku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Pergi dan biarkan aku membunuh Qin Yun." Jenderal Yuan berkata dengan dingin, lalu memelototi Qin Yun, dan bertanya dengan marah, "Bagaimana kabar Tuan Wei?" "Mati," kata Qin Yun ringan. Yuan Yanying buru-buru lari ke Qin Yun, menangis dengan keras, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku." Qin Yun tidak berbicara omong kosong dengan mereka, dan menggunakan kungfu ringannya untuk melarikan diri sekarang. Tapi Jenderal Yuan bukanlah seorang vegetarian, jadi dia segera mengejarnya dan menghentikannya. "Ayah, biarkan dia pergi. Dia menyelamatkanku." Yuan Yanying segera ingin pergi, tetapi ditangkap oleh Yan Yun yang kejam. Yuan Yanying mengertakkan gigi dan memukuli Yan Yun dengan panik, tetapi dihalangi oleh kekuatan internal yang dilepaskan oleh Yan Yun. Yan Yun berkata dengan dingin, "Jenderal Yuan, saudara Kun sudah mati. Jika kamu tidak membunuh Qin Yun hari ini, Tuan Wei pasti akan bersamamu selamanya." Wei Xuankun meninggal, tapi Yan Yun secara mengejutkan tenang. Ini membuat Qin Yun diam-diam berseru di dalam hatinya, berpikir bahwa Sinsing Yan Yun telah berubah karena berlatih keterampilan sihir. Bab 80. Qin Yun, mati. Hanya dengan menyerahkan tubuhmu kepada Tuan Wei dia bisa menenangkan amarahnya. Jenderal Yuan mengayunkan pisau besar di tangannya, dan hendak memotongnya ketika embusan angin tiba-tiba bertiup, disertai dengan hembusan angin yang kuat nafas monster. Seekor binatang raksasa berbentuk harimau bergegas maju dan menerbangkan Jenderal Yuan. Itu adalah Lin Steel Tiger urutan ke-8 yang ditemui Qin Yun dan Ding Tianchun sebelumnya. Monster yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Jenderal Yuan. Yan Yun kaget saat melihat Lin Ganghu muncul, dia buru-buru melepaskan Yuan Yanying, berbalik dan lari. Tapi siapa tahu, Yuan Yanying dengan cepat mengambil pisau panjang di tanah, mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menebasnya.
Ada luka besar di punggung Yanyun, dia berbalik perlahan, dan menatap Yuan Yanying dengan wajah dingin ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Yanying, seorang wanita yang lemah, akan membunuh seseorang, dan dia akan tetap membunuhnya. Karena di Hualing Wuyuan, dia telah menindas Yuan Yanying dan memperlakukannya seperti gadis pelayan, tapi sekarang dia terluka parah oleh pisaunya. Melihat ini, Qin Yun sama sekali tidak terkejut. Yuan Yanying telah tumbuh sepenuhnya setelah mengalami apa yang baru saja terjadi. Yuan Yanying mengayunkan pisaunya lagi, menebas leher Yan Yun, memenggal kepalanya sepenuhnya. Ekspresinya yang suram dan menakutkan membuat Qin Yun memikirkan Xiao Yuelan. Lin Ganghu telah membunuh Jenderal Yuan, tetapi tidak memakannya. Melihat kematian ayahnya, Yuan Yanying tiba-tiba tersungkur di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis keras dan berteriak kepada Qin Yun, "Cepat pergi, aku akan menghentikan monster itu." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berdiri, memegang pisau besar itu dengan erat, dan berdiri di depan Lin Ganghu. Qin Yun menatap mata Lin Ganghu, dan dia tidak berniat menyerang, jadi dia merasa lega. Lin Ganghu terluka hari itu adalah obat yang dia gunakan, dan sekarang dia tidak menyerangnya, itu harus membalas kebaikannya. Dia menghela nafas, berkata kepada Yuan Yanying, "Harimau ini paranormal dan tidak akan menyerangmu, kamu bisa melakukannya sendiri." Yuan Yanying baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Qin Yun meninggalkan kamp dengan langkah awan api, dia hanya bisa merasa bersyukur. Memikirkan betapa menyesalnya dia pada Qin Yun sebelumnya, dia tidak bisa menahan tangis. Para siswa yang dibubarkan sebelumnya juga kembali dari hutan. Begitu mereka kembali, Lin Ganghu meraung, dan auranya membuat mereka gemetar ketakutan. Itu monster tingkat 8 Lin Ganghu. Jenderal Yuan sudah mati, dan kita akan mati di masa lalu, semuanya, lari. Seorang siswa berteriak kaget, menoleh dan berlari. Mereka juga melihat Yuan Yanying yang sedang duduk di tanah menangis dengan keras, dan mengira dia menangis karena ketakutan. Lebih dari selusin orang melarikan diri sekaligus. Qin Yun bersembunyi di pohon besar dan menyaksikan Yuan Yanying dan Lin Ganghu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Yuan Yanying berhenti menangis, mengeluarkan jimat api, dan membakar mayat di tempat kejadian. Dia sepertinya bisa berkomunikasi dengan harimau baja. Dia berjalan untuk membelai kepala harimau itu, lalu dengan hati-hati menunggangi punggung harimau itu. Lin Ganghu menggeram rendah, dan bergegas ke hutan dengan dia di punggungnya. Qin Yun sedikit terkejut, diam-diam menghela nafas, mengeluarkan batu roh kosong yang baru saja dia ambil kembali, dan bergumam, "Ada satu lagi yang direnggut oleh pangeran ketiga kerajaan Tianqi, tunggu saja aku." Dia berlari kencang di hutan, meninggalkan banyak tanda rahasia, dan saat fajar, dia akhirnya melihat Yang Xiyue. Pakaian hitam Yang Xiyue sedikit kusut, jelas setelah pertarungan yang sangat sengit. Melihat bahwa Qin Yun baik-baik saja, dia menghela nafas lega, dan berkata, "Baguslah kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka bajingan itu, Tuan Wei, benar-benar mengambil barang-barang dengan tangannya. Guru, saya telah mengambil kembali Void Spirit Stone dari Wei Xuankun." Qin Yun tertawa dan mengeluarkan Void Spirit Stone. Yang Xiyue sedikit terkejut, dia ingat bahwa ada banyak orang kuat dengan Wei Xuankun, termasuk Jenderal Yuan, dan Qin Yun dapat mengambil kembali batu halus ini. Dia bertanya dengan heran, "Bagaimana kamu mendapatkannya?" "Terlalu berbahaya." Qin Yun menceritakan seluruh prosesnya. "Untung tidak ada yang tahu bahwa kamu membunuh Wei Xuankun, dan Yan Yun juga mati. Aku lebih khawatir Yuan Yanying akan angkat bicara. Kuharap dia tidak akan berterima kasih lagi." Setelah Yang Xiyue mengetahui apa yang terjadi, dia sangat tersentuh. Qin Yun berkata sambil tersenyum, "Saya juga mendapatkan buah tidak berwarna yang membantu Tuan Ding untuk mendetoksifikasi. Saya harus mengagumi kasih sayangnya pada monster. Jika dia tidak membiarkan saya melepaskan Lin Ganghu, saya tidak akan bisa melakukannya, berdiri di sini sekarang."
Yang Siyue mengangguk dan tersenyum, nah, kamu harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Di Hualingyuan, tidak banyak guru yang baik seperti dia. Mari kita pergi ke gunung itu sekarang dan melihat istana bintang jatuh. Qin Yun dan Yang Siyue tidak beristirahat sepanjang malam, mereka bergegas ke gunung besar, lalu mulai mendaki. Kami sangat beruntung, dan kami dapat bertemu 3 jenis batu. Qin Yun mengeluarkan giok roh yang berat di jalan, dan mengelusnya dengan sayang. Pangeran ketiga Tianqi, kan? Selama orang ini tidak mati, aku pasti akan membiarkan dia mengembalikan batu roh kita yang kosong. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Yang Siyue menjadi marah saat memikirkan kejadian ini. Ini adalah pertama kalinya dia kembali dirampok. Ketika mereka sampai di puncak gunung raksasa, Qin Yun dan Yang Siyue tercengang melihat pemandangan di kejauhan. Bintang-bintang jatuh dengan sangat keras, tetapi istana bintang terpelihara dengan baik. Dilihat dari puncak gunung, di tanah datar luas di depannya, terdapat paviliun istana besar yang terbuat dari batu bata biru safir, yang lebih megah dari istana kekaisaran manapun. Di bawah iluminasi 9 matahari, safir tampak mekar semburan kecemerlangan biru, yang memiliki momentum yang mewah dan megah. Salah satu menara 9 lantai raksasa adalah yang paling menarik perhatian. Setiap lantai pagoda ini sangat tinggi dan besar, meski hanya 9 lantai, tingginya mencapai 100 meter, seluruh tubuhnya terbuat dari batu safir. Mereka semua ada di gerbang. Qin Yun berkata, dekan dan yang lainnya juga harus ada di sana. Saat ini, banyak orang membalikkan gunung satu demi satu, dan setelah melihat istana bintang, mereka semua bergegas turun. Ayo pergi dan lihat juga, kata Yang Siyue. Keduanya juga dengan cepat menuruni gunung menuju gerbang istana bintang. Di depan gerbang istana bintang, orang-orang kuat dari semua sisi berkumpul, di antaranya adalah Tuan Wei dan Yan Guogong dan lainnya. Qin Yun juga melihat Duan Qian datang. Beberapa guru dari 3 sekolah seni bela diri tingkat Xuan datang, dan Liu Ning, yang telah kehilangan palu Raja Roh Raksasa sebelumnya, juga ada di sana. Ada total lebih dari 100 orang di sini, termasuk puluhan siswa. Qiyong. Qin Yun tiba-tiba melihat seseorang mendekat tidak jauh, itu adalah Qiyong, pangeran ketiga dari Kekaisaran Tianqi yang telah merebut batu Void Spirit sebelumnya. Qiyong membawa beban di tubuhnya, yang berisi Void Spirit Stone yang dicuri. Ketika dia melihat Qin Yun dan Yang Siyue, dia berteriak dengan panik, cepat dan lindungi aku. Qin Yun dan Yang Siyue sudah sangat menarik perhatian, jadi semua orang sudah melihat tempat ini saat ini. Begitu suara Qiyong berteriak, Yang Siyue terbang mendekat, dan tanpa sepatah kata pun, dia memukul Qiyong dengan telapak tangannya, memuntahkan darah, dan tubuhnya dipenuhi luka dan memar, sangat serius. Semua orang tiba-tiba membuka mulut dan terdiam. Yang Siyue tidak memberi Qiyong kesempatan untuk memohon belas kasihan, jadi dia menggunakan kekuatan secara langsung. Seorang menteri tua Kekaisaran Tianqi meraung dengan marah, Yang Siyue, apakah kamu gila? Sebelum dia selesai berbicara, Yang Siyue menghentikannya, kami menemukan batu roh Void terlebih dahulu, tetapi direnggut oleh Qiyong dan Tuan Wei dan yang lainnya. Potongan lainnya ada di tangan Wei Xuankun, dan keberadaannya tidak diketahui di kali ini. Saat berbicara, Yang Siyue mengeluarkan batu halus dari bagasi Qiyong. Dia penuh aura pembunuh, sehingga orang-orang Kekaisaran Tianqi tidak berani mendekatinya. Masih merupakan bagian besar untuk merebut Void Spirit Stone, yang tentu saja tidak masuk akal. Dan Tuan Wei juga berpartisipasi, dan semua orang langsung memandangnya. Tuan Wei segera berkata dengan marah, jangan meludahi orang, saya belum pernah melihat batu halus. Tidak ada yang seperti itu, semuanya, jangan percaya padanya. Bersambung.